Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih. Insya Allah bab yang akan kita pelajari yaitu sholat dalam keadaan darurat, melanjutkan pelajaran yang kemarin. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa meminta kepada Allah semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ayo Mbak Cici, ketua kelasnya, dipimpin untuk berdoa. Terima kasih. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, kemarin kita membahas tentang sholat dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Ada beberapa macam sholat dalam keadaan darurat. Yang kemarin kita membahas tentang sholat jamak dan sholat qashar. Apakah anak-anak masih ada yang ingat apakah yang disebut dengan sholat jamak? Salah satu ada yang bisa jawab? Iya, terima kasih. Jadi yang dikatakan atau yang disebut dengan sholat jamak yaitu sholat yang mengumpulkan antara sholat fardu satu dengan sholat fardu yang lain. Contoh, sholat zuhur sama sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur, atau sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu asar. Apabila dikerjakan di awal waktu namanya sholat jamak takdim. Kalau dikerjakan pada akhir waktu maka disebut sholat jamak takhir. Itu untuk pengertian sholat jamak. Yang sholat qashar yaitu meringkas sholat fardu yang asalnya 4 rakaat menjadi berapa rakaat? 2 rakaat, betul sekali. Itu namanya sholat qashar. Apakah boleh sholat jamak dan sholat qashar digabungkan menjadi satu? Jawabannya apa? Boleh. Terima kasih. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Sebelum kita belajar, tolong dibuka LKS atau buku paketnya. Kalau buku paketnya halaman 57, kalau buku LKS-nya halaman berapa? Untuk sholat yang selanjutnya ini halaman 38. Nah, itu untuk pelajaran hari ini. Jadi sekarang kita akan melanjutkan pelajaran sholat dalam keadaan darurat. Harapan Bapak setelah mempelajari pelajaran ini kita semua bisa melaksanakan sholat walaupun dalam kondisi sakit. Kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu walaupun di dalam kendaraan. Itu untuk tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di pagi hari ini. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang sholat dalam keadaan sakit. Yang kedua, sholat dalam sholat dalam kendaraan. Ini yang akan kita bahas. Jadi mengulang yang sudah pernah Bapak sampaikan kepada kalian semua, kita sebagai umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, fardu kifayah. Jadi walaupun dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, kalau sudah masuk waktunya sholat, kita tetap harus melaksanakan sholat. Jangan sesekali kita tinggalkan, karena itu adalah perintah Allah yang wajib kita laksanakan di antara beberapa perintahnya Allah. Jadi salah satu perintah Allah yang wajib kita laksanakan dan tidak boleh kita tinggalkan adalah sholat 5 waktu atau sholat fardu. Terus bagaimana kalau kondisi kita dalam keadaan sakit?
Terus bagaimana kalau kita sholatnya dalam kendaraan atau waktu dalam perjalanan, terus datang masuk atau datang waktunya sholat, terus kita bagaimana cara melaksanakan sholat dalam kendaraan tersebut? Bagaimana? Ya, itu untuk tata cara sholatnya, bagaimana syaratnya, tolong dibaca LKS-nya dan buku paketnya. Ini nanti Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama mencari pengertian sholat dalam keadaan sakit. Kelompok yang kedua mencari pengertian sholat dalam kendaraan. Pengertian. Tugas yang pertama. Selanjutnya untuk tugas yang kedua yaitu bagaimana tata caranya. Ingat, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 tugasnya yaitu mencari pengertian sholat dalam keadaan sakit untuk kelompok 1. Sudah paham? Terus untuk kelompok yang ke-1 tugas yang kedua yaitu bagaimanakah tata caranya orang yang sholat dalam keadaan sakit. Untuk kelompok 2 yaitu mencari pengertian tentang sholat dalam keadaan dalam kendaraan. Untuk yang tugas kedua yaitu bagaimana caranya melaksanakan sholat dalam kendaraan. Dikumpulkan, diringkas, cari referensi yang ada di buku LKS atau buku paket kalian. Setelah itu tolong dari salah satu perwakilan kelompok 1 dan 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian bersama kelompok. Bagaimana? Sudah dapat dipahami untuk tugas yang akan kalian kerjakan setelah ini? Sudah? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, bagaimana sudah siap untuk presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian? Sudah siap? Alhamdulillah. Baik, untuk yang kelompok pertama, silakan presentasi. Ya, terima kasih. Itu untuk presentasi dari kelompok yang pertama. Saya ulangi, tolong disimak dengan baik untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti kita nilai bersama. Untuk kelompok 1, pengertian dari sholat keadaan sakit yaitu ketika orang itu dalam kondisi sakit, kalau dia mampu dengan berdiri maka boleh dilaksanakan dengan berdiri. Kalau dia tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri maka boleh dilaksanakan dengan duduk. Kalau dengan duduk dia tidak mampu, boleh tidur miring. Kalau tidak mampu dengan tidur miring, maka boleh dikerjakan dengan tidur telentang. Itu untuk pengertian dari sholat dalam keadaan sakit. Terus bagaimana tata caranya? Dari hasil presentasi kelompok 1 tadi menyebutkan bahwa apabila ada orang sakit dalam kondisi duduk tidak mampu untuk melaksanakan sholat sambil berdiri, kalau dia melaksanakan sholat sambil duduk ada berapa macam tadi? Iya betul, ada 2 macam. Boleh duduk di tasyahud awal, kalau tidak mampu boleh duduk di tasyahud seperti tasyahud akhir. Kalau tidak mampu duduk seperti tasyahud awal, kalau tidak mampu duduk seperti tasyahud akhir, maka boleh duduk sembujung. Bahasa Jawanya sembujung. Jadi kakinya itu diselonjorkan ke arah barat. Itu boleh-boleh saja. Terus bagaimana cara takbirnya? Sama seperti takbirnya orang yang sholat takbir. Allahu Akbar. Terus bagaimana rukuknya? Rukuknya itu agak membungkuk sedikit. Itu dari presentasi teman kalian tadi. Bungkuk sedikit, terus itidalnya biasa.
Terus sujudnya bagaimana? Kalau sholatnya itu sambil duduk, tasyahud awal atau tasyahud akhir, kalau dia mampu sujud seperti normalnya orang yang sehat, maka diperbolehkan sujud seperti sujudnya orang yang sholat dalam kondisi normal. Kalau dia tidak mampu dalam kondisi normal, berarti dia sujudnya cukup dengan membungkukkan badannya agak ke dalam sedikit atau lebih rendah dibandingkan ketika dia melaksanakan ruku. Sama itu posisinya ketika duduk di antara duduk tasyahud awal atau duduk di tahiyat akhir. Kalau dia itu sholatnya duduk di atas kursi, bagaimana? Kalau dia itu duduknya di atas kursi, maka tidak mungkin lah kalau dia melaksanakan sujudnya itu turun untuk melaksanakan sujud. Jadi kalau posisinya dia itu duduk di atas kursi, maka sujudnya harus lebih rendah dibandingkan ketika dia melaksanakan ruku. Jadi seperti ini untuk ruku, ini untuk sujud. Saya ulangi, Allahu Akbar, ini untuk ruku. Terus sami Allahu liman hamidah. Terus sujud, Allahu Akbar. Jadi posisinya punggung ini lebih rendah dibandingkan ketika dia melaksanakan ruku. Itu tata cara sholatnya orang dalam kondisi sakit yang dikerjakan di atas kursi, dan orang yang melaksanakan sholatnya ketika dia duduk seperti orang yang tasyahud awal atau orang yang duduk di tahiyat akhir. Kelompok satu tadi mengatakan bahwa kalau sholatnya orang dalam kondisi sakit yang dikerjakan ketika miring tadi, itu kepalanya di sebelah mana? Iya betul, di sebelah utara. Terus kakinya di sebelah mana? Iya, di sebelah selatan. Jadi seperti orang yang dimakamkan itu. Terus menghadap ke arah kiblat, telinganya ditindih dengan kepala. Jadi takbirnya miring. Rukunya bagaimana tadi? Iya betul, itu namanya ruku ketika orang yang dalam kondisi sakit. Cukup digluk. Kalau sujudnya lebih rendah lagi, itu untuk posisi kepala. Terus kalau dia tidak mampu sholat sambil tidur miring, bagaimanakah sholat selanjutnya? Kata teman-teman kalian tadi, perwakilan dari kelompok satu tadi mengatakan bahwa sholat yang tidak bisa dikerjakan sambil tidur miring boleh dikerjakan sambil terlentang atau melumah bahasa Jawanya. Terus bagaimana cara rukunya, bagaimana cara sujudnya? Sama. Cara suruh rukuk dan sujudnya hanya isyarat dengan kepala. Kalau kepala itu masih bisa digerakkan, andai kata kalau kepala itu tidak bisa digerakkan, dari pengertian dari yang disampaikan, presentasi yang disampaikan oleh kelompok satu tadi mengatakan bahwa sholat yang untuk kepala yang tidak bisa digerakkan cukup dengan isyarat kedipan mata. Betul. Itu untuk sholat yang dalam keadaan telentang atau melumah. Oh iya, untuk posisinya kepala ketika telentang itu harus lebih tinggi dibandingkan posisi kaki. Jadi kepalanya dikasih bantal. Terus apa lagi yang kurang tadi? Iya betul, kepalanya di sebelah kepalanya di sebelah timur, kepalanya di sebelah timur, kakinya di sebelah barat. Terus posisi kepalanya lebih tinggi dibandingkan dengan posisinya kaki. Itu untuk presentasi dari kelompok satu. Apakah ada yang komplain? Betul semua kan? Alhamdulillah. Jadi untuk kelompok satu nilainya 100. Baiklah anakku, untuk presentasi yang kelompok 2 tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Untuk kelompok 2 ini mengatakan bahwa pengertian
kendaraan, yaitu sholat yang dilakukan di atas kendaraan. Ini kalau kita melaksanakan perjalanannya itu memakai kendaraan umum. Bagaimana tata caranya sholat dalam kendaraan? Ini hampir sama dengan sholat dalam keadaan duduk. Betul. Itu posisinya itu ketika duduk, dia itu menghadap ke arah kiblatnya, takbirnya ke arah kiblat. Setelah itu selanjutnya terserah kendaraan itu menghadap kemana, nggak masalah. Jadi tata caranya ketika dia takbir diusahakan untuk menghadap ke arah kiblat. Andai kata kalau tidak mampu kendaraannya itu tidak bisa untuk menghadap ke arah kiblat, maka pokoknya kendaraan itu menghadap kemanapun nggak masalah. Yang penting kita niat terus takbiratul ihram, terus meneruskan gerakan-gerakan sholat seperti gerakan sholat yang yang dikerjakan sambil duduk di atas kursi. Itu untuk sholat dalam kendaraan. Untuk pengertiannya dan bagaimana tata caranya ini hampir sama seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Hampir sama tata caranya orang yang sholat dalam kendaraan itu rata-rata duduk di atas kursi, seperti orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan sakit yang duduk di atas kursi. Terima kasih. Itu untuk pelajaran hari ini. Insya Allah kita sudah paham semua. Sudah paham? Alhamdulillah. Nanti Bapak akan kirimkan. Di situ apakah sudah ada gambarnya? Sudah. Ya, tolong nanti untuk memperkuat pelajaran hari ini, tolong di halaman yang sudah kalian lihat tadi di LKS, yang ada gambarnya orang yang lagi sholat dalam keadaan duduk dan lain sebagainya, itu tolong ditulis kembali. Ini untuk tugas individu. Kalau tadi kan untuk tugas kelompok. Untuk tugas yang di rumah nanti, tolong sendiri-sendiri dikasih nama yang jelas, kelas berapa, semester berapa. Di situ ada 3 gambar, ya, betul kan? 3 gambar. Terus dalam kendaraan, kondisi tidur telentang sama kondisi tidur miring. Itu untuk tugas kalian di rumah. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, itu untuk pelajaran hari ini. Insya Allah besok kita dalam pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang sholat sunnah. Tolong dibaca di LKS atau buku kalian sebelum masuk, karena nanti ketika Bapak menerangkan biar tidak terlalu anak-anak bisa langsung paham. Itu untuk pelajaran yang akan datang. Terima kasih. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga pelajaran di hari ini bisa kita ambil manfaatnya dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Akhirnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bapak sendiri mohon maaf apabila keterangannya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.